adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal. Dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Yang menurut Hornhaber 1957, bimbingan karir adalah bantuan atau pertolongan dari individu atau kelompok satu dengan individu atau kelompok yang lainnya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan yang meliputi pekerjaan atau profesi. Dan selanjutnya akan dijelaskan tentang prinsip-prinsip oleh Mbak Nike. Silakan. Prinsip-prinsip bimbingan karir di sekolah. Yang pertama, seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam pencapaian karirnya secara cepat. Dan kedua, setiap siswa harus memahami bahwa karir itu adalah sebagai suatu jalan hidup. Yang ketiga, siswa hendaknya dibantu dalam mengembangkan pemahaman yang cukup memadai terhadap diri sendiri dan kaitannya dengan perkembangan sosial pribadi dan perencanaan pendidikan karir. Yang keempat, siswa secara keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikannya dan karir. Yang kelima, setiap siswa hendaknya memilih kesempatan untuk menguji konsep berbagai peran dan keterampilannya guna mengembangkan nilai-nilai dan norma-norma dalam yang dimilikinya. Dan terakhir, program bimbingan karir di sekolah hendaknya berpusat di kelas dengan koordinasi oleh pembimbing, disertai partisipasi orang tua dan kontribusi masyarakatnya. Sedangkan prinsip-prinsip menurut bimbingan karir di sekolah yaitu kaidah yang bersumber dari bimbingan dan konseling yang dapat diperinci menjadi 4 bagian yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Yang pertama, bimbingan karir melayani semua siswa tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, bangsa, dan agama serta status ekonomi. Yang kedua, bimbingan karir berurusan dengan sikap dan tingkah laku siswa yang terbentuk dari aspek kepribadiannya dan kompleks dan unik. Yang kedua, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan yang dialami siswa atau konseling. Mencakup, yang pertama, bimbingan karir berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental dan fisik siswa atau konseling dalam kaitannya dengan pekerjaan dan sebaliknya. Yang kedua, kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah siswa atau konseling tersebut. Tadi penjelasan tentang prinsip-prinsip oleh Mbak Nike. Selanjutnya tujuan bimbingan karir di sekolah dijelaskan oleh Mas Pulung. Tujuan bimbingan karir di sekolah. Banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai tujuan dari bimbingan karir. Menurut Dewa Ketut Soekardi, tujuan dari bimbingan karir secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum yang pertama dapat memahami dan menilai dirinya sendiri. Kedua, peserta didik memperoleh pemahaman tentang berbagai hal terkait dengan dunia atau karir studi. Ketiga, mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan potensi yang ada dalam dirinya. Keempat, menemukan hambatan-hambatan yang mungkin timbul yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan faktor lingkungan. Dan yang terakhir, para siswa dapat merencanakan masa depannya serta menemukan karir di kehidupan yang serasi. Tujuan khusus. Yang pertama, meningkatkan pemahaman diri siswa. Kedua, meningkatkan pengetahuan siswa tentang dunia kerja. Tiga, membina sikap yang serasi terhadap partisipasi dalam dunia kerja dan terhadap usaha dalam mempersiapkan diri dari suatu jabatan. 4. Meningkatkan kemahiran berpikir agar mampu mengambil keputusan tentang jabatan dan melaksanakan keputusan itu. Kelima, mengembangkan nilai-nilai sehubungan dengan gaya hidup yang dicita-citakan termasuk jabatan, menopang kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Penjelasan dari tujuan bimbingan karir sekolah oleh Mas Pulung.
Dan selanjutnya tentang fungsi dari bimbingan karir di sekolah bisa dijelaskan kembali oleh Mbak Dewi. Silakan. Yang selanjutnya, fungsi bimbingan karir di sekolah. Yang pertama, fungsi persiapan. Fungsi persiapan itu contohnya, guru pembimbing memberikan informasi tentang jenis-jenis pekerjaan atau informasi mengenai perguruan tinggi atau studi lanjut. Fungsi penempatan dan penyaluran. Contohnya, guru pembimbing akan membantu dalam penetapan para siswa pada bidang atau jenis pendidikan. Yang keempat, fungsi penyesuaian. Contohnya, guru pembimbing membantu siswa dalam menyesuaikan diri dengan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan. Yang terakhir, yang kelima, fungsi pengembangan. Contohnya, guru pembimbing membantu siswa dalam mengembangkan seluruh pribadinya secara tertara dan mantap pada minat kerja. Ya, terima kasih dari tadi penjelasan tentang fungsi oleh Mbak Dewi. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan presentasi hari ini. Kesimpulan dari presentasi ini tadi, bimbingan karir adalah kegiatan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk memilih, menyiapkan diri, mencari dan menyesuaikan diri terhadap karir yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya, sehingga dapat mengembangkan dirinya secara optimal dan dapat menemukan karir yang melaksanakan karir yang efektif dan memberi kepuasan dan kelayakan hidup. Secara umum, tujuan diselenggarakannya bimbingan karir di sekolah ialah membantu siswa dalam pemahaman dirinya dan lingkungannya, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengarahan kegiatan-kegiatan yang menuju karir dan cara hidup yang akan memberikan rasa kepuasan karena sesuai, serasi, dan seimbang dengan dirinya beserta lingkungannya. Sedangkan tujuan khusus dari diselenggarakannya bimbingan karir ini yaitu: 1. Meningkatkan pemahaman diri siswa. 2. Meningkatkan pengetahuan siswa tentang dunia kerja. 3. Membina hidup yang serasi terhadap partisipasi dalam dunia kerja dan terhadap usaha untuk mempersiapkan diri dari suatu jabatan. 4. Meningkatkan kemahiran berpikir atau mampu mengambil keputusan tentang jabatan dan melaksanakan keputusan tersebut. Dan yang terakhir, mengembangkan nilai-nilai sehubungan dengan gaya hidup yang dicita-citakan termasuk jabatan, menopang kemampuan berkomunikasi dan kerjasama. Sedangkan untuk fungsi tadi sendiri, bimbingan karir yaitu: pertama, fungsi persiapan. 2. Fungsi pencegahan. 3. Fungsi penempatan dan penyaluran. 4. Fungsi penyesuaian. Dan yang terakhir, fungsi pengembangan. Presentasi kelompok kami, apabila salah kata saya minta maaf, dan jangan, kalau ada yang masih belum jelas bisa komen di bawah ini tadi, nanti kolom komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.